Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ami-ami semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita ketemu di Mayor Ami Channel. Saya Desya Ulfa bakal banyak ngobrol-ngobrol. Kalau biasanya untuk beberapa orang yang sudah mengenal Mayor Ami Bride, semua gaun-gaun bahkan dari headpiece-nya, kemudian gaun yang penuh dengan payet berlayer-layer yang indah banget, bahkan juga sepatunya semuanya didesain oleh Hamidia. Langsung aja kita sapa ya. You've been dreaming, come with me, I'll help you wake up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dia? Alhamdulillah baik, Ulfa. Iya. Gimana kabarnya? Udah lama nih ya kita nggak ketemu ya. Iya, betul banget. Gini ya, Ami. Jadi untuk informasi aja, sebenarnya saya udah kenal lama ya kalau sama si dia, makanya saya panggilnya langsung dia kan. Kalau dulu SMA kita ini ya panggilnya seringnya dia gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, ketemu di Mayor Ami biasa dipanggilnya adalah Cis, betul. Teman-teman di sini kalau panggil adalah Bunda Cis ya kan? Bunda Cis. Betul. Pengen ngobrol banyak ya kan, karena kita lama banget nggak ketemu. Ketemu sih beberapa kali, kayaknya cuma seliwer aja karena sama-sama sibuk sama kerjaan, ya kan. Nah kali ini pengen banget ngobrol. Tiba-tiba sekian lama nggak ketemu, udah gede aja sama Mayor Ami. Alhamdulillah ya. Gimana sih ceritanya gitu? Kok bisa gitu? Ya, awal mulanya dulu ya. Jadi berangkat dari Cis dulu. Kenapa nih kok bisa dipanggil Cis? Jadi dulu sebelum dengan Cis Bride itu kan emang di sini khusus untuk pengantin. Jadi segala keperluan pengantin baik dari headpiece juga untuk sepatu, pelengkap untuk gaunnya gitu ya. Nah, dulu sebelumnya ada brand Cis Handmade. Ya, Cis Handmade itu dia lebih ke aksesoris. Aksesorisnya yang masih yang pada zamannya dulu tuh yang unyu-unyu banget gitu loh, yang bros. Oh iya, oke. Ya, yang bros pada zaman itu tuh masih hits banget ya. Kalau sekarang kan memang udah beralih kan. Iya, betul. Nah, terus makin kesini semakin kebutuhan kita sendiri sih sebenarnya. Jadi waktu itu juga pas mau nikah, temen juga ada yang mau nikah, terus kemudian ada yang kepengen didesainin baju, terus headpiece, jadi pelengkap untuk pernikahannya. Dan kebetulan aku sendiri seneng di situ, jadi teruslah lahirlah Cis Bride brand itu. Awal mulanya itu belajar kursus atau mungkin ada sekolah yang diambil atau otodidak? Emang suka ngulik-ngulik apa gitu dari dulu? Ya benar, jadi kalau kursus enggak juga ya. Jadi memang seneng sih, hobi sih. Dari dulu emang senang bikin-bikin apa aja deh. Kalau misalkan di rumah ada pita atau apapun itu tuh biasanya pengen aja dibikin, entah gantungan kunci, entah bros, atau dari resleting. Dulu kan sempet juga itu dari resleting gitu kita bikin jadi bunga, terus jadi sebuah bros. Jadi dari hal seperti itu. Nah kalau untuk gaunnya ya, kalau untuk baju memang senang fashion yang pertama, jadi senang fashion. Terus kita punya kiblat fashionnya siapa seperti itu. Nah ke arah semakin kesini bertemu dengan founder Mayor Ami yang lain, nah maka dari itu semakin tersalurkan lah istilahnya seperti itu. Apa yang menjadi cocok ya, bisa lebih mengeksplor banyak hal ya. Seperti halnya kalau nggak salah baju yang dipakai sama Cis hari ini juga Cis desain sendiri. Iya, benar. Ya, oke. Karena memang orang kalau udah kreatif ya, mau otodidak, nggak perlu kursus atau gimana, itu tetap aja apapun jadi ya kan. bisa seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kursus itu bisa kita jadi tahu semakin banyak. Misalkan kalau otodidak itu kan biasanya kita kadang suka ngira-ngira sendiri sih. Jadi kadang kita malah punya cara sendiri sebenarnya. Kalau kursus kan biasanya udah ada patternnya, udah ada tekniknya sendiri. Jadi sebenarnya kalau kedua itu digabungin bisa
mungkin menjadi lebih bagus sih hasilnya seperti itu. Ngomongin soal kerja sama tim ya kan, artinya kan ini tadi foundernya kan ada beberapa ya kan, ada sekarang 3 orang ya, awalnya 4 orang ya, sekarang 3 orang, kepalanya berbeda dan saya tahu sebenarnya tiga-tiganya berpeluang untuk bersikap dominan karena tugasnya masing-masing gitu, idenya pun masing-masing gitu. Nah, apa yang biasanya jadi kendala? Karena kerjasama tuh nggak gampang loh, apalagi ini soal bisnis tuh ada uangnya di dalamnya, gimana? Jadi kalau dari kita bertiga, Mbak Rani, dengan Mbak Sundu, juga dengan saya sendiri, kita punya cita-cita sendiri-sendiri. Bukan cita-cita sih, sebenarnya untuk memajukan Mayer AMI bareng-bareng kita pasti punya tujuan, impian ya, impian masing-masing. Jadi kalau dari meskipun tugas kita berbeda-beda sebenarnya, kalau dari saya sendiri untuk bagian gaun, untuk bagian aksesorisnya, pelengkap dari gaun tersebut, untuk Mbak Sundus juga make up, dan Mbak Rani di bagian manajemen, manajemen butik ya, ini terutama galeri kita. Sebenarnya beda pendapat itu pasti ada, karena kita beda kepala, punya visi misi sendiri. Betul. Nah, tapi kita sering debat, sering ngobrol bareng, kita sering punya unek-unek yang disampaikan, dan kita sering nangis pastinya karena kita punya grup sendiri loh yang sampai namanya adalah Gembengers, karena kita tuh sama-sama gitu sering ya? nangis. Kita punya masalah, kita mecahin masalah bareng, tapi pas mecahin masalah itu pasti mewek semuanya. Seperti itu. Oke, kita akan banyak ngobrol lagi bersama Hamidia Cheese ya. Tapi kita akan jeda dulu. Silahkan dilihat dulu koleksi-koleksinya dari Mayer AMI Muslimah Bride. Lagi. Oke, kembali lagi bersama saya Desia Ulfa dan juga salah satu founder dari Mayer AMI Muslimah Bride, yaitu Hamidia Cheese ya. Merintis Mayer AMI bareng sama Cheese Bride secara bersamaan. Sempat ngalamin kebingungan nggak sih gitu? Bingung enggak sih, capek iya. Oke. Karena bingung gimana enggak, pun, capek iya. Capek yang seperti apa nih? Capek karena kan gini ya, kalau untuk Cheese Bride sendiri memang kan masih aku pegang sendiri. Jadi meskipun udah ada tim produksi sendiri, tapi di situ aku sendiri juga yang masih mikir ini mau gimana, ini mau seperti apa, ini desain gimana, terus ya mau dibawa kemana, mau seperti apa, itu aku masih mikir sendiri. Dan untungnya kalau di Mayer AMI sudah ada Kak Ran di situ yang mana super duper membantu, karena di situ aku banyak udah tinggal ngikutin aja sebenarnya. Meskipun kita kalau untuk desain memang dari aku, tapi untuk jadwal seperti ini semuanya sudah diatur ya, istilahnya seperti itu, sudah diberikan jadwal tersendiri. Jadi itu agak membantu ya. Itu membantu banget sih seperti itu. Oke, tapi anak ya, untuk diketahui nih ami-ami semua bahwa Cheese ini anaknya nggak cuma 1, tapi udah 3, cowok semua lagi. Pas lagi aktif-aktifnya, lucu-lucunya, pinter-pinternya, dan pengen ditemenin semuanya ya. Ini gimana nih bagi waktunya?
Bagi waktunya, kalau kan kebetulan aku sendiri kan lebih banyak di bagian produksi, jadi memang nggak selalu stay ada di Galeri Merami. Oke. Jadi di situ memang aku lebih banyak di rumah sebenarnya kan. Produksi untuk cheese bread sendiri ada di rumah, untuk produksi Merami bread juga dari rumah, dikontrol dari rumah semuanya. Jadi memang lebih banyak bisa mengawasi itu semua anak-anak krucil-krucil itu ya, mereka yang lagi pada suka rebutan, lagi suka ini, apalagi berantem cowok semua pasti, ya kan? Itu pasti rumah itu nggak pernah rapi ya, kayaknya rapinya kalau mereka tidur aja itu udah hening banget itu kalau mereka tidur. Oke, tapi kan cheese ini kan kalau bikin sesuatu, apalagi kayak misalnya contoh head piece gitu kan, kecil-kecil ya kan. Sedangkan ini anak kan lagi ini ono ya mereka kan. udah sering makan itu Astagfirullahaladzim. Enggak ditelan ya, cuman paling tapi mereka. Tapi kan artinya ekstra gitu kan. Iya benar, kita harus hati-hati sih. Jadi memang meskipun udah ditempatin sendiri, tapi ya mereka tahu aja ya, mungkin mereka memang kan kadang pengen tahu ya, rasa pengen tahu ini apa sih yang dibikin kok dari tadi megang itu aja gitu. Iya benar, kadang pengen diperhatiin juga kan. Pengen diperhatiin gitu. Seperti itu, jadi mereka pengen tahu, mereka lihat, mereka kadang yang udah jadi pun udah jadi ya sempet diinjek lah atau gimana lah, itu juga pernah Gimana terjadi. Perasaannya kalau udah jadi atau udah tinggal finishing gitu ya, keinjek terus berubah bentuk gitu. Gimana tuh? Ya sambil mewek-mewek dikit ya. Mewek dikit, dibenerin pelan-pelan gitu bisa sih. Ya meskipun sambil ya Allah gimana sih, ini kan udah. Apalagi kalau ada yang deadline ya. Iya benar. Kan kadang kalau karena kan kita lebih ke pengantin ya. Jadi semuanya kan tanggalnya udah pasti nih, udah jelas untuk dipaket kapan, untuk dikirimnya kapan. Apalagi kalau yang untuk cheese bread sendiri kan kita kadang butuh proses waktu pengiriman, yang mana kadang kita kadang pakai yang sekarang ekspedisi cepat pun kan nggak bisa yang langsung sampai kan sekarang itu. Jadi memang itu yang harus diperhatiin banget sih, masalah ya semuanya dari proses bikinnya, terus sambil kita ngawasin mereka semua itu. Atau nggak tidur gitu kan ya? Ya lebih seringnya sih kalau dari aku sendiri lebih sering ngerjain waktu malam pas mereka semua tidur gitu. Luar biasa sekali perjuangannya ya. Benar. Tapi itu bukti bahwa sebenarnya profesionalismenya tetap ada, tetapi keluarga tetap kepegang, terutama anak ya kan, dimana ini masa-masa golden age semua ya, tiga-tiganya ya. Pastinya tetap dibantu sih. Kalau aku sendirian memang itu benar-benar apa ya, selain tenaga kita pasti nggak ini sih, nggak bisa membohongi diri sendiri, pasti itu akan capek banget itu. Iya pasti. Juga kita mikir kan, banyak yang dipikir untuk ini, oh ternyata ini belum, kadang suka gitu miss, ada yang kelewat kan? ya, ada yang betul. kelewat seperti itu. Jadi memang itu harus tadi ekstra. Anak ya kan, kalau anak berarti ya pasti mereka udah mulai ngerti ya bahwa bundanya ini pekerjaannya memang seperti ini gitu. Nah suami, gimana nih suami? Karena kan berarti full siangnya ngurusin anak, malamnya kadang masih lembur gitu untuk ngerjain deadline, atau mungkin memang harus ada yang dikerjain untuk hal yang baru gitu kan. Gimana suami? Kalau suami alhamdulillah udah lama ya, udah kita kenal udah lama banget. Udah tahu dari dulu awalnya memang senang hal yang seperti itu, senang bikin-bikin seperti itu. Alhamdulillah nggak ada kendala sih, selalu mendukung apapun itu yang dikerjakan oleh aku sendiri, selalu didukung. Terus kadang mungkin suami ngerasa ini aja kalau pas akunya sendiri lembur malam itu kan kadang ngerasa kasihan aja sih, soalnya kan mungkin siangnya udah capek, udah ngurus macam-macam seperti itu. Karena kan kadang-kadang kan suami juga dia ngerasa kasihan juga, kecapek istrinya, akhirnya malah justru dilarang. Ada loh yang seperti itu gitu, tapi enggak ya? Enggak, karena tahu sih yang mungkin ya cheese bread ya Mayer Ami ini satu-satunya
kesenangan juga, udah tahu kalau ya memang kesenangan istrinya seperti ini. Biasanya pesan aja sih, maksudnya kita harus tahu kapan harus ngeremnya aja gitu. Misalkan suami juga pas posisi lagi banyak kerjaan gitu, kan kadang kalau suami kan memang lebih sering di lapangan, jadi otomatis kan di rumah juga nggak terlalu lama ya istilahnya, memang seringnya kan pulangnya malam gitu. Jadi kalau di situ kita harus sama-sama bisa saling ngerem. Misalkan suami pas lagi padat, ya akunya harus bisa ngerem. Jadi akunya yang harus ngendor dulu. Jadi kalau pas akunya lagi padat, ya kita harus sama-sama komunikasi intinya. Namanya manusia. Ada titik di mana rasa ingin menyerah tuh muncul, putus asa. Apalagi sudah berkeluarga gitu kan, suami, anak, bahkan kalau perempuan, karena saya juga perempuan gitu, dimana mau tidur aja besok udah dipikirinya A, B, C, anak mau makan apa, nyiapin apa untuk suami gitu, belum pekerjaan. Pasti ada titik dimana udahan deh gitu, pernah nggak sih? Pernah lah pasti. Capek ya, karena itu mungkin capeknya pas posisi kita mungkin anak-anak yang lagi apa ya, aktif-aktifnya. Kadang mereka kan pengen tahu banyak hal, pengen tahu nyoba ini, nyoba itu. Kita mungkin pas posisi capek, kita masih ada deadline kerjaan banyak. Kadang kita udah rasanya udah mentok capeknya. Nah itu kadang sempat sih kepikir kok gini banget gitu sih, seperti itu. Tapi contohnya misalnya pada saat pernah nggak sih ngalamin anak lagi pada sakit, badan otomatis kalau ibu kan biasanya sakitnya habis itu gitu, benar. Atau malah pas lagi sakit karena anak 3 gantian, terus ibunya berbarengan juga sakit gitu, sedangkan ada deadline gitu. Ada momen-momen seperti itu yang sampai bikin di titik udah deh gitu, udah nggak sanggup lagi, udah angkat tangan aja, pernah nggak? Dulu pernah, kan kadang gitu, biasanya memang yang pertama sakit duluan, udah lebih enak, terus kemudian nular ke yang kedua, kedua gantian sakit, terus akhirnya pasti yang terakhir biasanya aku sendiri yang sakit. Nah kalau pas ada deadline, aku selalu ini biasanya, kalau dari aku sendiri, aku udah tahu nih, misalkan aku sebenarnya bisa ngerjain itu dalam waktu berapa jam misalkan. Jadi aku usahain bener-bener akunya sendiri, aku bikin harus benar-benar fit dulu. Meskipun anak-anak itu, aku selalu bilang ke suami juga, yaitu tadi komunikasi harus kerjasama. Karena kan ini gimana pun juga ini buat pengantin, jadi itu mau nggak mau aku nggak bisa mundur, karena kan itu nikahnya nggak mungkin kan kalau diundur gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa komunikasi kerja sama suami, kalau ini anak dipegang dulu gantian, sementara meskipun aku agak sakit, biasanya aku udah istirahat, diminumin obat gitu, udah enakan gitu, aku bisa sih ngasih spelling waktu biasanya 1-2 jam, aku selesain, habis itu udah lepas, baru akhirnya bisa istirahat. Kalau itu yang harus aku pegang sendiri, tapi kalau yang bisa dipegang sama tim, biasanya ya udah full aku serahin semuanya ke tim tanpa aku cek kadang biasanya. Kalau misalkan masih bisa aku sendiri, masih bisa langsung kontrol, biasanya tetap harus dikontrol sendiri. Tapi kalau memang posisi akunya sendiri nggak bisa kontrol, udah mepet waktunya, udah harus segera gini, ya mau nggak mau aku udah biasanya udah lewat video, lewat foto, udah oke, ya udah sih percaya, insya Allah percaya bisa. Kirim aja gitu ya, karena godaannya emang menyerah ya. Godaannya adalah menyerah. Iya, karena gimana pun juga kita ya wanita ya, cewek itu biasanya memang kadang ya ngerasa udah, mungkin ya karena itu mungkin kondisi anak-anak masih kecil-kecil itu ya, kita udah ekstra di situ, harus masih mikirin kerjaan, jadi memang harus semangatnya memang naik turun itu pasti. Belum kalau ada stresor lain, ya betul ya. Oke, wah seru banget ya ngobrolnya sama Cis
hari ini, dan banyak sekali hal-hal yang membuat kita terinspirasi gitu ya, entah dari semangatnya, kemudian berjuangnya dari awal. Ada nggak sih Cis yang mau disampaikan untuk suami dan juga anak-anak? Karena kan tadi bilangnya adalah dukungan mereka, artinya kan support system, kerjanya banyak di rumah ya kan, memang dikenal di luar gitu. Iya, benar. Boleh dong disampaikan, karena kalau nggak ada support system yang hebat, nggak akan gitu berlangsung sampai hari ini. Silakan. Oke, ini sesi air mata ya kayaknya. Oke. Jadi kalau buat suami, terima kasih banyak sih. Alhamdulillah sudah selalu mendukung aku sebagai istri, sebagai ibu. Kayaknya nggak bisa ngomong deh. Nggak apa-apa. Suami juga pasti nanti akan nonton gitu. Kalau nggak kayak gini mungkin nggak akan tersampaikan kan ke suami gitu. Oke. Ya intinya terima kasih banyak udah mau menerima mungkin masih banyak kurangnya ya dari waktu atau apa yang harus selayaknya atau seperti apa. Ya. Terbukti bahwa ridho suami gitu ya, yang mungkin doa-doanya gitu ya, yang membuat Cis sampai di hari ini sangat berarti gitu ya. Aduh, jadi Nggak apa-apa dong gitu. Ada lagi? Ya semoga kedepannya aku pribadi bisa jauh lebih baik lagi. Amin. Khusus untuk anak-anak mungkin, karena yang gede udah mudeng ya kan kalau bundanya bicara seperti ini, yang nomor 2 juga udah paham gitu. Mungkin bisa disampaikan. Mereka mungkin sebenarnya ngerti ya, kalau yang pertama kan emang sering, kadang dari dulu sering dari bayi malahan kan udah sering aku ajak ke galeri, ke butik, udah sering diajak ke tempat produksi juga. Jadi dia lebih paham, lebih tahu. Ya semoga mereka semua mengerti tahu apa yang lagi diusahakan seperti itu oleh ibunya, seperti itu oleh bundanya. Semoga meskipun mungkin waktu yang saya sendiri berikan untuk anak-anak masih dirasa kurang, semoga mereka paham semua itu. Insya Allah. Amin. Karena memang anak-anak itu lebih melihat bagaimana effort orang tuanya, bagaimana keseharian yang mereka lihat, perjuangan. Apalagi anak-anaknya adalah laki-laki gitu ya. Harapan saya juga mudah-mudahan ya, ami-ami semua kita doain Cis selalu sehat. Amin. Anak-anak dan suami dan keluarganya juga sehat. Jadi tetap bisa berkarya untuk para pengantin-pengantin atau penikmat fashion di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Amin. Seperti itu. Terima kasih banyak Cis untuk waktunya. Terima kasih banyak, sangat menginspirasi, dan insya Allah ini menjadikan semangat yang luar biasa untuk kita, apalagi di era pandemi seperti ini. Bukan hal yang mudah gitu ya, kalau mungkin barangkali ibu-ibu muda seperti Cis biasanya mencari ide gitu ya, mencari ide-ide dengan ya me time gitu, pergi kemana dulu sebentar. Tapi karena pandemi mungkin nggak bisa, akhirnya memang full time-nya ya sama anak-anak, sama suami gitu. Tetapi bisa mengubah ini menjadi hal yang positif, itu sangat sesuatu yang harus kita apresiasi. Oke, terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol dengan sesuatu yang lebih baik, lebih menginspirasi lagi
untuk kita semua. Dan yang pasti untuk para AMI semuanya, harapannya adalah untuk yang sedang berjuang, ibu-ibu muda, ibu-ibu yang sedang merintis usaha ataupun yang ingin menjadi besar untuk anak-anak, keluarga, dan orang-orang di sekitar lingkungan, menciptakan lapangan pekerjaan, insya Allah dimudahkan dan bisa menjadi kuat seperti adanya Hamidia Jis hari ini. Oke, saya akhiri. Terima kasih untuk waktu yang telah disediakan karena sudah menonton kita sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan juga share supaya AMI semua bisa lebih banyak juga menginspirasi orang lain dengan men-sharekan ilmu yang kita dapat hari ini. Terima kasih, saya Desia Ulfa pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.